Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot sekali. Presiden Jokowi mengakui adanya perdebatan alot dalam menyikapi perang Rusia dan Ukraina pada konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Bahkan pembahasan poin ini berlangsung sampai tengah malam. Hingga akhirnya mencapai konsensus bahwa perang berdampak negatif pada ekonomi global. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi di Media Center G20 Bali International Convention Center atau BICC Nusa Dua Bali pada Rabu 16 November. Ia menerangkan hanya ada satu paragraf yang diperdebatkan, yakni penyikapan terhadap perang di Ukraina. Kepala negara menerangkan konsensus untuk deklarasi Bali akhirnya tercapai saat tengah malam. Bahkan perdebatan ini melibatkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dikutip Kompas.com, dalam konsensus tersebut, para pemimpin negara G20 sepakat perang berdampak negatif pada ekonomi global, termasuk menimbulkan resiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial. Lantas, perdamaian hanya terwujud bila dilakukan pemulihan ekonomi global. Sehingga dalam deklarasi KTT G20, sebagian besar anggota mengecam keras perang yang masih berkecamuk di Ukraina. Dalam deklarasi itu, dari 20 negara anggota hanya Rusia yang menolaknya, sedangkan China dan India memilih untuk abstain. Kepemimpinan Indonesia telah berhasil menghasilkan deklarasi pemimpin G20, G20 Bali Leaders Declaration yang awalnya diragukan oleh banyak pihak. Deklarasi terdiri atas 52 paragraf dan paragraf yang sangat diperdebatkan adalah penyikapan terhadap perang di Ukraina. Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot sekali dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah. Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial. Oleh karena itu, G20 membahas dampak perang terhadap kondisi perekonomian global. Dan beberapa hasil yang konkret telah dihasilkan. Terbentuknya Pandemic Fund yang sampai hari ini terkumpul 1,5 billion US dollar. Kemudian pembentukan dan operasionalisasi Resilient and Sustainability Trust di bawah IMF sejumlah 81,6 miliar US dollar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Kemudian juga Energy Transition Mechanism, khususnya untuk Indonesia, memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Program sebesar 20 miliar US dollar. Komitmen bersama setidaknya 30% dari daratan dunia dan 30% lautan dunia dilindungi di tahun 2030. Ini sangat bagus. Dan melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah sampai 50% tahun 2040 secara
sukarela. Saya kira hasil yang konkret itu, meskipun banyak sekali sebetulnya hasil-hasil yang lainnya. Saya rasa itu. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan YouTube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasin Pos.